Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Tuhan kita yang memimpin dan memelihara kita hingga memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis di hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sejenak dalam hati. Mari kita bersatu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat nomor 13. Marilah kita mendengarkan pembacaan dari Katekismus Dasatita, firman yang ke-7, dan artinya yang berbunyi demikian. Jangan berzina. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah, sehingga menuntun diri kita kepada kemurnian dalam seksual, dan hidup sopan dalam setiap perkataan dan perbuatan, dan suami maupun istri saling mencintai dan menghargai. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kidung Jemaat 37b, ayat 1 dan 2. Tempat ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kami dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada kamu. Percayalah, di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anak-Nya dan bagi Roh Kudus, telah ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan perjanjian lama. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 48 ayat 1-15. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus dan menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta Allah, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah.
marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat 12. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena kenyataan-kenyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocor aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Marilah kita menyambut Injil Kristus. Kita bangkit berdiri dan bernyanyi Evangelium. Yesus Tuhanku pengasih dan sukacitaku yang mengampuni dosaku dan penghiburanku. Kasih anugerah diberikan, tanda pengasihannya menjadi pengasih bagi Tuhan dan sesama. Menjadi sukacitaku, Evangelium, penghiburanku menjadi sukacitaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Injil Kristus tertulis dalam Markus 6 ayat 1 hingga 13. Demikian bunyinya.
Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengar pengajaran Tuhan Yesus terhadap banyak orang dan murid-muridnya. Dia telah mengajarkan tentang apa artinya iman, bagaimana menjalani kehidupan beriman, dan siapa yang menjadi objek iman atau pusat atau dasar kepercayaan kita. Itulah yang kita pelajari, yang kita dengar selama beberapa minggu yang lalu. Dan terakhir di minggu yang lalu kita mendengar bahwa Yesuslah dasar kepercayaan kita atau pusat kepercayaan kita, yaitu bahwa Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang kepadanya kita percaya. Hal itu dapat kita lihat melalui kehidupan seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan yang sudah berlangsung selama 12 tahun lamanya. Perempuan ini memiliki iman atau keyakinan yang begitu kuat bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya hanya dengan menjamah jubahnya. Demikian pula dengan Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Dia tetap mempercayai perkataan Yesus, sekalipun ia menerima berita bahwa anaknya yang sedang sakit dan hampir mati itu sudah mati. Kedua peristiwa yang disebutkan ini merupakan suatu pengajaran yang sangat penting kepada murid-murid dan orang banyak, bahwa yang menjadi pusat kepercayaan kita
atau yang menjadi objek iman kita ialah Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Allah yang menjadi manusia. Dalam teks bacaan kita, dalam Injil di minggu ke-6 setelah Trinitas ini, diceritakan bahwa Yesus berangkat ke tempat asalnya. Meskipun tidak disebutkan dalam teks kita ini, namun kita tahu bahwa tempat asal Yesus adalah Nazaret. Ketika itu murid-muridnya juga ikut menyertai Yesus. Lalu tiba hari Sabat, dia mulai mengajar di rumah ibadat. Penginjil Markus menceritakan bahwa jemaat itu adalah jemaat yang besar, dengan jumlah yang besar. Mereka semua takjub ketika mendengar pengajaran Yesus. Namun Markus tidak memberitahu kita apa yang Yesus ajarkan, sehingga jemaat itu merasa takjub ketika mendengar Yesus. Namun, kita dapat melihat berdasarkan apa yang dituliskan oleh Markus dalam cerita sebelumnya, bahwa dikatakan terjadi percakapan di antara mereka, di antara jemaat yang besar itu. Mereka bertanya seorang kepada yang lain. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua bagian B, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jemaat itu bertanya, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah? Dan bagaimanakah dapat diadakannya mujizat-mujizat itu? Berdasarkan percakapan mereka ini dapat kita simpulkan bahwa tentulah Yesus telah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan setelah mendengar pengajarannya itu, mereka mengakui bahwa Yesus memiliki hikmat yang tidak seperti yang biasa mereka dengar dari pengajar-pengajar lain, dari para rabi, dari guru-guru mereka. Mereka bertanya, dari mana diperolehnya semuanya itu? Dari mana Yesus peroleh semua hikmatnya itu, pengajarannya itu, dan bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat itu? Demikianlah mereka bertanya-tanya. Namun selain itu, agaknya Tuhan Yesus juga menceritakan mujizat-mujizat yang telah diadakannya. Setidaknya jemaat itu telah mendengar cerita tentang mujizat yang dilakukannya di tempat lain. Rupanya jemaat yang di Nazaret itu, yang sedang berkumpul dalam rumah ibadat pada hari Sabat, sebelum mereka mendengar Yesus, kemungkinan mereka telah mendengarkan apa yang dilakukan Yesus. Seperti yang disebutkan tadi, antara lain bagaimana dia meneduhkan taufan dahsyat yang mengamuk, bagaimana ia menyembuhkan seorang yang sakit selama 12 tahun sakit pendarahan. Dia juga mendengar, mereka juga mendengar bahwa Yesus membangkitkan orang mati, yakni anak Yairus. Bahkan mereka juga mendengar bahwa Yesus membebaskan orang yang dirasuk roh-roh jahat, yang tidak mampu diikat oleh siapapun, dan yang bahkan memutuskan rantai-rantainya. Orang itu siang malam berteriak-teriak. Dan ketika Yesus datang, kita mendengar orang itu dibebaskan.
Bahkan roh-roh jahat itu dikatakan yang bernama legion karena jumlahnya banyak. Mereka tunduk kepadanya. Hal-hal inilah kemungkinan yang telah Tuhan Yesus ajarkan atau ceritakan di bait, di rumah Tuhan atau di rumah ibadat itu. Dan juga mengajarkan hikmat, pengajaran tentang perumpamaan-perumpamaan misalnya. Tentang benih dan banyak hal yang lain. Saudara-saudara, jemaat ini takjub mendengar apa yang Yesus ajarkan. Takjub mendengar apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, yaitu mujizat-mujizat yang dibuatnya. Namun, di samping ketakjuban mereka, timbul pertanyaan dalam diri mereka. Dan mereka saling bertanya, dari mana diperolehnya semuanya ini? Dari mana diperolehnya semua apa yang diperbuatnya itu? Semua yang diajarkannya itu? Mengapa timbul pertanyaan mereka demikian? Mengapa mereka bertanya demikian? Kalau kita membaca dalam ayat yang ketiga, bahwa mereka bertanya demikian oleh karena mereka memiliki pengenalan dan pengetahuan tentang Yesus. Kalau di ayat yang ketiga dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka tahu, karena setidaknya Yesus sampai umur 30 tahun sebelum dia tampil di depan umum, sebelum dia tampil di rumah ibadat mengajar, melayani, hidupnya normal seperti kita, seperti kebanyakan orang. Dan diceritakan dengan jelas dia seorang tukang kayu. Dan di zaman itu, seorang tukang kayu adalah pekerjaan yang harus berpindah-pindah. Dan bukanlah suatu pekerjaan yang mewah atau yang hebat. Itu pekerjaan sehari-hari untuk menopang kehidupan sehari-hari. Itulah yang dilakukan Yesus. Itulah juga yang dikenal. Itulah Yesus yang dikenal oleh orang-orang Nazaret. Orang-orang yang ada di kampung halamannya. Mereka juga mengenal saudara-saudaranya. Mereka mengenal ibunya Maria. Saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan. Mereka mengenal. Itu sebabnya mereka berkata, bukankah ia ini tukang kayu? Bukankah? Tetapi dari mana dia peroleh itu? Hikmatnya itu. Dan bagaimana bisa dia menyembuhkan orang atau melakukan mujizat-mujizat seperti yang kita dengar? Mereka dikatakan kecewa dan menolak dia. Mengetahui realitas ini, mengetahui siapa Yesus sesungguhnya selama minimal sebelum usia 30 tahun, membuat mereka sulit menerima kenyataan atau menerima realitas apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mereka kecewa dan menolak dia, dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kecewa dan menolak dia. Kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya hanya satu kata. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu adalah mereka tersandung. Eskandalizonto. Skandal. Skandal itu artinya tersandung.
Kita tentu tahu arti kata skandal yang lazim kita dengar misalnya di dalam bahasa Indonesia. Kalau orang terkena skandal dikatakan biasanya artinya adalah negatif. Seorang pejabat misalnya, dia mempunyai hubungan dengan seseorang yang lain, seorang lawan jenis yang bukan istrinya atau yang bukan suaminya, maka itu dikatakan orang sebagai skandal. Atau seorang yang misalnya seorang pejabat memiliki kekuasaan yang besar, lalu dia menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan korupsi misalnya, maka itu juga disebut terkena skandal, jatuh dalam skandal. Artinya tersandung. Orang memandang dia sebagai pejabat, orang melihat dia sebagai pemimpin, tetapi ketika ada satu kesalahan yang fatal menurut pandangan orang banyak, maka dikatakan dia terkena skandal, tersandung. Jadi kalau kita melihat, ketika dikatakan mereka, orang-orang atau jemaat yang di Nazaret itu kecewa dan menolak Yesus, artinya mereka tersandung. Tersandung dalam arti apa? Mereka tidak bisa menerima apa yang diperbuat Yesus, apa yang mereka dengar dari Yesus, oleh karena mereka tahu siapa dia dari kecil sampai usia sebelum 30 tahun. Artinya, tersandung bukan karena kesalahan Yesus, bukan karena reputasi Yesus yang buruk, tetapi karena menurut mereka, reputasi Yesus bukanlah seorang yang terkenal, bukanlah seorang yang patut sebenarnya, atau yang bisa diharapkan bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang bisa dilakukannya. Dia tukang kayu, saudaranya kita tahu, bahkan di antara saudara-saudaranya pun sebenarnya dia tidak terlalu populer, karena kelihatan sebenarnya saudara-saudaranya pun belum mengakui Yesus itu siapa. Bahkan saudara-saudaranya pernah datang hendak mengambil dia ketika mereka mendengar berita bahwa Yesus itu sudah tidak waras. Jadi artinya saudara-saudaranya pun pada waktu itu belum mengerti siapa Yesus, bahkan menolak dia. Jadi dapat kita pahami, kalau jemaat yang mendengarkan Yesus di rumah ibadat tadi, mereka takjub mendengar pengajarannya, mendengarkan apa yang telah diperbuatnya, tetapi mereka tersandung. Oleh karena mereka tahu Yesus, kok bisa dia melakukan itu? Bagaimana mungkin? Dari mana dia peroleh semua itu? Mereka tersandung, atau dengan kata lain, mereka tersinggung sebenarnya. Mereka tersinggung. Ah, kok bisa kamu melakukan itu? Kok bisa mengucapkan kata-kata yang indah seperti itu, yang sangat bijaksana luar biasa? Tapi kami kan tahu siapa engkau. Kami tahu siapa saudaramu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan mereka tentang Yesus menyebabkan mereka tidak dapat menerima hal-hal yang telah mereka dengar sendiri dari Yesus. Baik pengajarannya yang penuh hikmat maupun mujizat-mujizat yang diadakannya. Dengan kata lain, pengetahuan atau pengenalan mereka tentang siapa Yesus telah menjadi penghalang atau menjadi rintangan bagi mereka untuk menerima apa yang Yesus ajarkan dan perbuat. Selanjutnya, penolakan jemaat ini menyebabkan Yesus berkata demikian kepada mereka. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang kita miliki sering juga membuat kita tersandung untuk mengakui keberadaan Allah. Terlebih lagi mengakui dan menerima realitas bahwa anak Allah yang maha tinggi telah menjadi manusia
mati dan menderita di kayu salib demi umat manusia yang berdosa. Pengetahuan kita membuat kita sulit mengakui dan menerima realitas ini, bahwa Yesus adalah Allah tetapi juga manusia sejati. Bahwa Dia adalah Tuhan kita yang telah menebus kita, orang yang terhilang dan terkutuk, melunasi dan memenangkan kita dari segala dosa, dari maut dan dari kuasa iblis, supaya kita dapat menjadi miliknya. Mengapa pengetahuan itu membuat kita tersandung? Karena di dalam kita sudah ada suatu pemahaman dan keyakinan bahwa Allah yang Maha Tinggi tidak mungkin menjadi manusia. Inilah realitas yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika mengajar di rumah ibadat di kampung halamannya, Nazaret. Jemaat yang besar itu tersandung atau tersinggung sehingga mereka menolak Yesus. Dan Yesus pun merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian juga apa yang terjadi di masa kini, saudara-saudara. Bahwa banyak hingga saat ini orang yang tersandung, dengan kata lain tidak mampu menerima Yesus itu adalah Allah manusia. Oleh karena tidak mungkin Allah yang Maha Tinggi itu mau merendahkan dirinya. Tidak mungkin yang Maha Kuasa itu menjadi Allah yang manusia yang terbatas. Itulah pikiran kita. Pengetahuan kita, teknologi apa saja yang kita miliki sekarang ini, atau perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini, membuat kita semakin sulit mengakui keberadaan Allah. Apalagi keberadaan Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dan tanpa sadar, teknologi telah menjadi Allah kita. Dan kalau teknologi telah menjadi Allah kita, itu berarti bahwa diri kita telah menjadi Allah. Kita telah menjadikan diri kita sebagai Allah. Kita yang menentukan segala sesuatu. Itu berarti kita telah menjadi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kecewa dan menolak Dia. Dengan kata lain, tersandung atau tersinggung. Demikianlah hingga di saat ini ada banyak ahli-ahli yang memiliki pengetahuan yang begitu tinggi dalam sains dan dalam segala hal. Merasa diri sudah begitu hebat sehingga pada akhirnya sulit mengakui keberadaan Allah, atau bahkan mengatakan, saya adalah Allah. Kita adalah Allah. Setelah penolakan mereka, apakah Yesus berhenti mengajar? Sebab dengan kata lain mereka hendak mengatakan, Yesus, kami tidak butuh Engkau. Kami tidak butuh pengajaranmu. Kami kenal Engkau. Namun ternyata tidak demikian. Yesus masih terus berkeliling, berjalan dari desa ke desa sambil mengajar. Meskipun ada penolakan, tetapi Dia tidak pernah berhenti. Bahkan Ia memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Dan juga memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan agar jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, baik makanan maupun pakaian. Hal ini hendak menegaskan bahwa sekalipun mendapat penolakan di tempat asalnya, pemberitaan dan pengajaran firman Allah harus tetap dijalankan. Dan juga bahwa mereka tidak perlu takut, sebab Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa. Dan bahwa Tuhan menyediakan segala yang mereka perlukan, baik makanan maupun pakaian. Ini tentu merupakan hal yang menggembirakan bagi murid-murid itu, bahwa sekalipun pelayanan mereka kelak mengalami penolakan di suatu tempat, itu tidak berarti suatu kegagalan. Seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang melayani, yang mungkin tidak diterima jemaatnya, tidak diterima oleh orang-orang sekitarnya, itu bukan suatu kegagalan. Sebab keberhasilan dalam pelayanan
adalah bergantung pada Tuhan. Bukan bergantung pada apa yang kita lakukan. Bukan bergantung seberapa banyak orang yang mau menerima kita. Tugas hamba Tuhan adalah melayani tuannya dengan setia. Dan kita pun sebagai orang percaya, tugas kita adalah melayani Tuhan dengan setia. Yang kadang-kadang mungkin kita merasa jenuh, atau bahkan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang yang di rumah kita, istri, anak, suami, tetap belum ada perubahan untuk datang pada Tuhan. Atau bahkan tidak ada perubahan perilaku, sikap, dan perbuatan. Itu bukan berarti pelayanan kita gagal. Sebab ada waktunya Tuhan bekerja. Kembali kepada pokok ketersinggungan atau ketersandungan jemaat di Nazaret. Meskipun mereka takjub mendengar apa yang telah diajarkan dan diperbuat oleh Yesus, tetapi ternyata mereka tersandung oleh karena pengetahuan mereka tentang Yesus itu. Dan hingga kini pun masih banyak orang yang seperti itu. Menolak Yesus Allah dan manusia. Menolak Yesus sebagai juru selamatnya. Oleh karena mengandalkan pikiran dan pengetahuannya. Namun demikian, agar manusia dapat mengenal Allah, oleh karena memang tidak ada manusia yang sanggup mengenal Allah dan percaya kepada Tuhan dengan mengandalkan pikirannya, maka Allah sendiri harus menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya. Dan ini dilakukannya dengan mengutus anaknya Yesus menjadi manusia, sama seperti kita. Dia mati dan bangkit untuk manusia berdosa, supaya hubungan kita yang telah terputus dari Allah sejak pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, sekalipun seseorang telah memiliki pengetahuan tentang Yesus dan apa yang telah diperbuatnya seperti yang didengar oleh orang-orang Nazaret, hal itu pun tidak mampu membuat dirinya untuk percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mujizat tidak akan pernah sanggup membuat orang menjadi percaya kepada Yesus. Perbuatan-perbuatan ajaib tidak sanggup itu nyata dengan apa yang terjadi di rumah ibadat di Nazaret. Karena itu adalah suatu kesalahan ketika kita mempromosikan kesembuhan ilahi. Ketika kita mempromosikan Allah berkuasa menyembuhkanmu, apalagi menghardik sakit penyakit, kita menjadikan diri kita Allah. Tentu Allah berkuasa menyembuhkan, tetapi bukan bergantung pada dirimu, bukan bergantung pada imanmu, bukan bergantung kepada kerohanianmu, tetapi bergantung kepada Allah. Lalu bagaimana supaya kita hanya dapat percaya kepada Yesus? Supaya kita dapat menerima apa yang dikerjakannya di kayu salib, yang memikul dosa kita. Karena kita sendiri tidak pernah bisa datang kepadanya dengan kekuatan, dengan pikiran kita, dengan akal budi kita. Kita tidak pernah bisa datang kepada Yesus, tidak pernah bisa percaya kepadanya, tidak akan pernah bisa mengaku bahwa Dia Tuhan dan Allah kita. Untuk itu Allah mengutus Roh Kudus-Nya. Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus-Nya untuk memanggil kita. Bagaimana Dia memanggil? Dia memanggil kita melalui Injil. Injil yang diberitakan. Kabar baik yang diberitakan. Dia memanggil kita, Roh Kudus bekerja. Kemudian juga menerangi hati kita. Roh Kudus menerangi hati kita melalui pemberian-pemberiannya, yakni sakramen baptisan dan perjamuan kudusnya. Itu menerangi kita, kemudian menguduskan kita dalam iman yang benar. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak supaya kita dipanggilnya, supaya kita diteranginya, supaya kita dikuduskannya, sehingga kita memiliki iman.
Sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Sehingga kita bisa percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk kita. Dia Allah yang menjadi manusia, memikul dosa kita, mengutus Roh Kudus untuk memanggil kita, sehingga kita seperti saat ini bisa berkumpul beribadah semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kemauanmu, bukan karena keinginanmu, apalagi karena pengetahuanmu, tetapi Roh Kudus memanggilmu melalui Injil. Dan melalui Injil itu, Roh Kudus menanamkan iman, menumbuhkan iman di dalam dirimu. Lalu menguduskan kamu, menguduskan kita, sehingga kita menjadi jemaat yang kudus dan menjadi milik Kristus. Kristus mati di kayu salib dengan menebus kita, untuk menebus kita dari segala dosa. Menebus kita dari kutuk, melunasi kita, dan memenangkan kita dari segala dosa, dari maut, dari kematian, dan dari kuasa iblis. Dengan darahnya yang kudus dan mahal, dengan kematian dan dengan penderitaan dan kematiannya, tujuannya supaya kita menjadi miliknya, supaya kita menjadi milik Kristus, menjadi milik Allah, hidup di bawah Kristus, di dalam Kristus, dalam kerajaannya. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Kita ini adalah warga Kristus, milik Kristus. Dan sebagai orang yang dikuduskannya, kita hidup melayaninya dalam kebenaran, dalam kemurnian atau ketidakberdosaan, innocence, dan dalam keterberkatan. Hidup yang penuh berkat. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita dimenangkan untuk hidup selamanya in righteousness, innocence, and blessedness. Di dalam kebenaran, ketidakberdosaan. Mengapa disebut ketidakberdosaan? Bukan karena kita tidak lagi berbuat dosa, tetapi karena kita ada di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus tidak berdosa, demikianlah kita tidak lagi manusia berdosa. Sebagaimana Kristus yang hidupnya penuh berkat, maka hidup kita juga penuh berkat. Karena itu, maka seberat apapun tantangan di dunia ini, kita akan mampu mengatakan bersyukur kepada Tuhan, mengatakan haleluya. Seperti Rasul Paulus yang mengatakan, terlebih suka aku berbangga, terlebih suka aku dalam kelemahanku, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesulitan. Karena dengan demikian, justru Kristus makin kuat di dalam diriku. Dalam kelemahanku, aku menjadi kuat. Dalam segala pergumulan yang kuhadapi, dalam setiap persoalan, termasuk juga masalah sakit penyakit, bahkan COVID seperti sekarang ini. Ini juga sesungguhnya memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat bahwa betapa kuatnya Allah itu di dalam diri kita. Bahwa kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi kehilangan pengharapan, oleh karena pengharapan yang kekal ada di dalam hidup kita, yaitu ketika Kristus memanggil kita, kita menjadi satu dengan Dia. Tapi sementara di dunia ini, Dia juga memberikan dirinya dalam bentuk yang parsial, dalam sebagian melalui firman-Nya dan juga melalui perjamuan kudusnya. Dia hadir menyatu dengan kita supaya kita kuat di dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan keberimanan kita selama ada dalam daging ini, ada di dalam dunia ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama orang-orang percaya di segala abad dan zaman. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300, sementara kita membawa persembahan kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Engkau, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah Tuhan persembahan ini, karena berkat anugerah-Mu seluruh hidupku. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk memanggil kami melalui Injil-Mu, menerangi hati kami melalui pemberian-pemberian-Mu, dan menguduskan kami di dalam iman yang benar. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau juga dengan cara yang sama memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen yang ada di dunia ini, dan memeliharanya bersama Yesus Kristus dalam iman yang benar itu. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu, sebab kami tahu bahwa kami tidak dapat dan tidak mampu datang serta percaya kepadamu, kepada Yesus Tuhan kami, kalau bukan Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kami. Pengetahuan kami sering menjadi penghambat bagi kami untuk datang kepadamu, karena kami gelap, pikiran kami gelap. Oleh karena itulah Roh Kudus-Mu harus menerangi. Berkati lindungilah jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Secara khusus Tuhan, oleh karena keterbatasan situasi dan kondisi saat ini, di mana kami harus beribadah di rumah, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang terserak di mana-mana ya Tuhan. Lindungilah tiap rumah tangga, tiap kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga dan anak-anak mereka, agar mereka senantiasa hidup dalam penyerahan kepadamu di dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, oleh karena pandemi yang masih terus berlangsung. Bapa di surga, kami memohon berkatilah pemerintah kami, mulai dari presiden hingga bawah yang pejabat yang terendah, agar mereka mampu Tuhan menjalankan segala tugas mereka. Demikian juga Tuhan satuan gugus tugas COVID-19, bila Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas. Dan secara khusus lagi Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis, para dokter, perawat, dan bahkan para relawan Tuhan, yang memberikan diri mereka dan waktu mereka, tenaga mereka, bahkan mengorbankan diri mereka demi menolong orang-orang yang terkena COVID saat ini. Tuhan, berkatilah mereka. Tuhan, lindungilah mereka. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan. Bapa surgawi, kami berdoa juga untuk mereka yang terkena COVID, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang melakukan isolasi mandiri. Kami mohon biarlah Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Jangan Kau biarkan mereka akhirnya Tuhan menjadi putus asa, kehilangan pengharapan. Biarlah mereka terus menaruh pengharapan kepadamu. Bapa surgawi, kiranya Engkau mendengarkan seruan permohonan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani. Bila juga Tuhan memakai mereka Tuhan untuk menyampaikan Injil-Mu, sehingga jemaat-Mu, orang-orang boleh dihiburkan melalui berita Injil, berita kesukaan,
yang memberikan kedamaian dan ketenangan. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati semua hamba-Mu yang Engkau panggil melayani di dunia ini. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Bishop Ezra Sidagang, yang memimpin gereja-Mu, Gereja Kristen Luther Indonesia. Biar Tuhan memberkati, memberikan hikmat, memberikan kekuatan senantiasa dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Juga kondisi kesehatannya, kami memohon biarlah Tuhan juga memulihkan, memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu juga hari ini Tuhan. Berkatilah semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka, kehidupan mereka secara khusus. Tuhan kiranya menopang. Dengarlah doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.